Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kali ini aku akan coba bikin video untuk game Summoner's War ya. Ini sebenarnya kebetulan sih video ini saya atau aku tujukan untuk temenku yang masih baru belajar main juga ya. Tapi ya nggak ada salahnya, siapa tahu videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga lagi belajar main Summoner War ya. Mungkin intro dulu Summoner War ini ya, atau biasanya disingkat SW, ini gamenya udah 9 tahun ya guys. Jadi ini kebetulan lagi ada event untuk anniversary ke-9-nya. Jadi biasanya kalau Anif tuh banyak event-eventnya ya. Mungkin nanti untuk poin-poin event dan lain-lain kita coba bikin di video yang lain aja. Kali ini aku mau coba sharing-sharing ya. Di sini mungkin perlu tahu juga, aku juga masih newbie ya di sini ya. Dulu pernah main ya awal-awal gamenya rilis, cuman habis gitu ya terus lama banget. Terus baru main lagi ya. Ini pas Anif 9 ini kebetulan gamenya banyak yang sudah mempermudah newbie ya, jadi lebih enak nih buat newbie kalau mau baru belajar main gitu ya. Nah, kali ini aku bakal bahas sedikit soal rune ya. Nanti kalau aku ada salah ngomong atau ada salah informasi, salah tips atau salah apa, nggak apa-apa, teman-teman koreksi aja ya, kita sama-sama belajar ya, karena aku pasti juga masih banyak kurangnya, apalagi sudah lama nggak main ya. Oke, yang perlu diperhatikan kalau kita main game SW ini gamenya salah satu komponen paling pentingnya itu rune ya. Rune itu ibarat item yang dipasang kepada monster. Jadi kita bisa lihat ini di kolom monster yang kita punya ya. Kemudian klik aja tuh bagian rune ya. Nah, rune itu punya banyak jenis. Jadi setiap jenis rune itu punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, tergantung dari monster yang kita pakai apa, ya rune yang kita pakai menyesuaikan nih untuk kegunaan si monster tersebut. Nah, untuk monster-monster yang ada atau monster-monster yang ada di Summoner War itu, untuk fungsinya atau rule-nya apa aja itu banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget karena di SW sendiri ini satu monster itu punya 5 elemen ya. Jadi satu monster aja punya 5 jenis elemen yang beda-beda dan mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Itu nanti kita akan bahas mungkin di video yang lain ya. Kali ini kita bahas rune. Nah, rune itu terdiri dari 6 slot ya. Ini ada slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5 dan slot 6. Jadi totalnya ada 6 slot. Nah, dari 6 slot tersebut, Dari 6 slot tersebut itu punya fungsi yang spesifik ya. Punya fungsi yang spesifik itu ada di kolom nomor atau ada di rune nomor 1, 3 sama 5. Jadi rune-rune dengan nomor ganjil itu punya angka spesifik yang dia nggak akan mungkin berubah ya. Nggak akan mungkin berubah untuk main statnya. Jadi status utamanya itu nggak akan mungkin berubah. Nah, untuk slot nomor 1 itu stat utamanya adalah attack plus. Jadi di stat 1 itu isinya attack plus. Nggak mungkin di situ ada defense plus, nggak mungkin. Jadi stat nomor 1 itu pasti attack plus. Ya. Kemudian stat nomor 3, di slot nomor 3 itu statnya pasti defense plus. Nah, untuk yang slot nomor 5 itu adalah HP plus. Nah, di mana kita bisa tahu dia slot berapa? Itu di akhir nama rune-nya, di akhir nama rune yang di atas tuh vampire rune itu ada angkanya, itu menunjukkan slot ya. Jadi ini slot 5, ini slot 6, ini slot 1, ini slot 2, slot 3, slot 4 ya. Jadi untuk slot 1, 3 dan 5 itu pasti pakem ya, paten. Jadi 1, 3, 5 tuh paten plus attack, slot 3 itu plus defense, slot 5 itu plus HP. Nah, kalau kita menyusun rune yang perlu diperhatikan itu ada di slot yang genap ya, teman-teman ya. Di slot genap itu ada slot 2, slot 4 sama slot 6. Nah, slot 2, slot 4 sama slot 6 ini stat utamanya itu bisa berubah-ubah ya. Itu tidak paten. Jadi bisa ada yang isinya HP persen, HP plus, attack persen, attack plus, critical rate dan lain-lain. Nah, dari plus itu nanti dari status utama itu
Yang kita fokuskan ada di 2, 4 sama 6 nih. 2, 4 sama 6 nih. Nah, di slot 2, 4 sama 6 ini mereka juga ada stat yang hanya bisa didapatkan di slot tersebut. Jadi kita mau, memang di situ slot bebas ya, kita mau cari HP persen, attack plus itu kita cari di 3 slot tersebut kalau untuk main statusnya. Tapi ada yang main statnya itu memang hanya ada di slot tersebut. Contohnya untuk slot 2 ya, slot 2 run di slot 2 itu ada yang khusus hanya ada di situ, yaitu speed. Nah, speed itu hanya ada di slot 2. Jadi kalau kita mau mencari main status untuk speed di slot 4 sama 6 itu nggak akan ada. Jadi main atau stat utama yang ada di yang kita cari, misalnya speed itu hanya ada di slot 2. Misalnya ini kita coba cek ini ya. Nah, jadi yang kayak gini speed plus itu hanya ada di slot 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Speed hanya ada di slot 2. Kalau attack persen, HP persen, defense persen itu ada di slot 2, 4, 6 ada semua. Plus attack, plus defense, plus HP itu ada semua di slot 2, 4, 6 itu ada semua. Yang hanya ada di slot 2 itu speed. Nah, kalau untuk slot 4, yang ada di slot 4 itu hanya ini aja, kita cek ini aja. Nah, khusus untuk yang slot 4 itu ada 2 status utama yang khusus di situ tuh ada crit rate ya, critical rate sama critical damage. Jadi, kalau kita nyari status utama yang critical rate sama critical damage itu cuman ada di slot 4 ya. Jadi jangan pernah nyari aku mau grinding run di slot 6 yang critical damage, nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Karena dia hanya ada stat utama crit rate dan crit damage itu hanya ada di slot 6. Slot 4, maaf ya. Di slot 4 ya. Crit rate dan crit damage. Contohnya ini ya, misalnya kita cek rune bleed ini. Nah, crit damage ya itu hanya ada di slot nomor 4. Kalau untuk slot nomor 6 itu yang khusus yang ada di slot nomor 6 itu ada, ingat saya ya kalau nggak salah itu ada 2. Yang pertama itu akurasi. Jadi kalau kita mau naikin akurasi persen kita mau digedein, itu cuman ada status utamanya itu cuman ada di slot 6. Yang kedua adalah resistensi. Jadi monster itu kan dia punya nih, ada resistensi sama akurasi. Kalau kita mau naikkan resistensi sama akurasi itu jatahnya yang status utama itu hanya ada di slot 6. Ya, crit rate dan crit damage itu hanya ada di slot 4. Speed hanya ada di slot 2. Jadi ini urut nih ya, speed, crit rate, crit damage, resistance, akurasi itu urut. Itu speed ada di slot 2, crit rate, crit damage ada di slot 4, kemudian resistance, akurasi ada di slot 6. Nah, ini untuk ini dulu ya, guys, status dasar main stat ya, atau status utama. Status utama itu seperti itu kalau rune. Ya. Jadi ini 2, 4, 6. Ini yang kalau kita mau cari rune, kita mau farming rune, itu fokus kita cari aja di 2, 4, 6 itu, karena di situ yang kalau istilah penelitian tuh variabel bebas ya, yang bisa berubah-ubah. Yang mau kita bisa cari stat yang berbeda-beda ada di situ. Nah, lebih bagus mana antara ini, misalnya rune-nya itu ada plus persen dengan plus biasa, Mas. Plus persen atau plus biasa. Nah, kalau plus biasa itu angka nominal biasa ya, attack plus 400 misalnya gitu, atau attack plus 200 dibandingkan dengan attack plus 50% atau attack plus 13%. Jawabannya adalah lebih bagus yang persen. Jadi kalau kita mau nyari di slot 2, slot 4 sama slot 6, upayakan cari yang persen. Jangan cari yang attack plus biasa. Cari yang persen, karena persen itu nilainya akan lebih tinggi daripada attack biasa. Misal kita punya monster attack-nya 1000, misal nih. Attack-nya 1000. Kalau kita dapat slot 2 itu plus attack 150 misalnya gitu.
itu ya berarti attack monsternya jadi 1150. Tapi kalau di slot 2-nya itu kita dapatnya plus attack-nya misalnya 50% gitu ya. Kalau ini kebetulan 63% ya. Kalau misalnya 50%, maka ya plusnya jadi 500, kan beda banget tuh. Jadi memang lebih tinggi, lebih besar nilainya itu kalau dalam bentuk persen ya teman-teman ya. Jadi carilah yang persen. Kecuali speed nggak ada persen ya. Kalau monster yang speed ya, rune yang speed mau dipasang di monster itu nggak ada namanya speed plus berapa persen, nggak ada. Tapi speed itu hanya nominal biasa. Speed plus berapa gitu. Oke, sampai sini saya rasa jelas ini ya. Aku rasa jelas. Maaf kalau saya ngomongnya banyak menggunakan kalimat yang berubah-ubah ya. Jadi karena rune ini cukup penting, jadi kita memang harus perhatikan karena game SW sendiri ini sebenarnya kalau isi utama gamenya ini adalah kita beradu rune ya. Semakin bagus rune kita ya semakin bagus monster kita. Oke, itu kalau berdasarkan slot ya. Jadi harus diperhatikan slot 2, 4, 6 itu yang bebas, yang kita bisa nyari isi apapun, tapi memang ada yang khusus-khusus juga di sana. Kalau yang 1, 3, 5 itu adalah rune dengan status tetap ya. Oke, selanjutnya adalah mungkin sedikit aja supaya videonya nggak terlalu panjang. Itu adalah tentang jenis rune. Nah, jenis rune itu teman-teman harus perhatikan. Kalau kita mau masang rune itu ada yang dia efeknya itu baru jalan, efek rune-nya ya. Jadi bukan efek status di dalamnya. Kalau ini kan status nih, speed plus 42, HP plus 37%, itu adalah status rune. Tapi kalau efek rune itu teman-teman bisa lihat di sini. Klik aja rune-nya. Nah, di atas poin rune yang ada tanda tanya itu, di situ ada tulisannya HP plus 15%. Kapan kita bisa dapat bonus HP plus 15%? Kalau kita punya 2 rune yang dipasang di monster tersebut. Loh, kok tahu dari mana? Karena di situ ada tulisannya energi 2 set. Maksudnya apa? Energi itu, rune energi dia punya efek menambah HP kita 15%. Tapi efek itu baru bisa nyala ketika kita masang 2 rune di dalam atau di monster tersebut. Jadi kalau kita masangnya cuma 1 ya HP plus 15%-nya nggak akan jalan. Jadi misal nih kita pasang 1 rune di sini ya. Kita lihat HP-nya dia adalah 4185 nih. Kemudian kita pasang 1 rune energi nih. Kita pasang energi. Di sini kebetulan ada HP 11% ya. Tapi kita pasang aja dulu nih HP plus 360. HP plus 360-nya kita pasang. Dari HP 4185 kita tambahkan dengan ini. HP 360. Nah, HP-nya bertambahnya berapa? 360 aja. Hanya bertambah 360. Tapi kalau misalnya, tadi kan ada bonusnya 15%. Nah, maka kita harus masang setnya. Jadi kita harus nambah 1 rune lagi supaya efek 15%-nya itu jalan. Contoh kita ambil yang ini aja. Yang ini kan kebetulan nggak ada substat yang HP persen ya. Jadi yang atas defense plus 22 itu main stats atau status utama. Yang kecil di bawah akurasi sama crit damage itu adalah substat ya, status bawaan, status tambahan. Nah, ini nggak ada tambahan HP, jadi kita bisa coba kalau kita pasang ya. HP yang tadinya tambahnya 360 berubah menjadi 988. Ya kan? Plus 360 jadi plus 988. 600-nya dari mana? Yaitu tadi 15% dari HP monster menjadi plus di situ karena kita masang 2 set energi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus lihat dulu rune yang mau kita pasang ini apa. Mereka masing-masing punya efek ya. Mereka punya efek masing-masing. Kalau fatal ini dia menambah attack persennya menjadi 35% kalau dipasang. Syaratnya apa? Yaitu 4 set. Jadi kalau kita mau masang rune fatal itu harus 4 rune yang dipasang. Contohnya ini. Nah, fatalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Baru dia bisa jalan. Ya. Bukti jalannya gimana? Ya ini ya. Attack-nya nambahnya drastis banget ya. Gitu. Nah,
Kita tahu dari mana kalau efek run kita setnya sudah jalan? Itu di atas pojok kanan atas ada tulisannya set effect, itu ada lambang A sama lambang fatal sama lambang bleed. Artinya lambang fatalnya nyala itu berarti set fatalnya jalan, set bleednya jalan. Nah, ini bleednya 2, bleed hanya butuh 2. Bleed itu ini bisa dilihat ya, 2 set itu menambahkan critical rate 12%. Jadi kalau kita masang bleednya itu 2 rune di monster, maka dia akan nambah critical rate-nya 2%. Gitu ya. Jadi kalau misal aku masang 6, 6-6-nya tak pasang bleed semua misalnya. Kalau 6-6-nya dipasang bleed semua, maka critical rate-nya itu jadi 12% kali 3. Totalnya adalah 36%. Kayak gitu. Jadi selalu ditata dengan baik. Kalau memang kita pakai rune-nya yang 4 set plus 2 set, ya berarti yang pastikan rune-nya yang terpasang ya 4, yang satunya 2 gitu. Fatal butuhnya 4, ya pakainya 4 supaya dia bisa aktif ya rune-nya. Kalau seandainya aku cuman punya fatal aja, kemudian lebih penting mana sih antara status utama dengan efek set yang aktif. Nah, jadi aku punya nih fatalnya 4 biji sudah bener nih, tapi nggak punya bleed yang cocok nih untuk di slot 4 sama slot 6. Jadi slot 6-nya ini bleedku jelek nih. Di slot 4-nya juga jelek. Nah, biasanya ada istilah yang disebut dengan broken set ya, atau rune-nya itu masih broken set atau broken rune lah gitu. Artinya rune-nya masih hancur. Nah, kok ada sih orang yang pasang di monsternya itu rune-nya hancur atau enggak set, enggak satu set, enggak 4 fatal 2 bleed, enggak 4 swift 2 energi, enggak apa-apa. Yang penting mereka memang mengejar ini slot 2, 4, 6. Selama slot 2, 4, 6-nya itu sesuai dengan yang mereka harapkan, itu banyak sih player yang masang rune persennya dipasang di situ, nggak masalah. Jadi misalnya ini fatalnya ada 4, ternyata bleednya ini nggak ada, diisinya dengan rune-rune lain yang nggak matching, misalnya ditambah 1 violen, satunya lagi shield gitu, kan efeknya nggak jalan itu. Iya, efeknya nggak jalan memang, tapi mereka mengincar status utamanya. Jadi kalau status utamanya HP plus 63%, mereka nggak punya rune set yang bagus, nggak peduli, nggak apa-apa. Yang penting monsternya ditambahi HP 63%. Itu yang diincar, itu yang disebut dengan istilahnya broken set ya, atau broken rune. Jadi teman-teman silahkan dicoba-coba aja. Kalau mau efeknya berjalan dengan efektif, ya pastikan setnya jalan. Tapi kalau rune-nya memang dalam kondisi terbatas, daripada saya pakai bleed rune yang cuman bintang 2, boleh nggak ya kalau aku tak pasang dengan rune pecah, rune rusak gitu, satunya violen tapi attack persennya besar, guys gitu, boleh aja, nggak apa-apa. Justru lebih bagus daripada kita maksakan full set tapi bintangnya dan statnya jelek semua. Lebih baik broken set, nggak apa-apa, broken rune nggak apa-apa, yang penting 2, 4, 6, 1, 3, 5-nya itu dalam kondisi yang memang statusnya dan substatnya bagus semua, nggak masalah gitu. Oke, mungkin itu ya. Di sini ada beberapa set yang bisa dilihat, ada energi, ada fatal, ada swift. Nah, itu teman-teman silahkan mau dipakai yang mana, sesuaikan dengan monsternya ya. Monsternya misalnya monster Feromos ini mau dipasang, Maximilian ya. Maxi ini mau dia attacker, mau tak jadikan atau mau tak pakaikan rune apa ya? Ya, gunakan rune yang cocok dengan dia. Tergantung fungsinya. Karena dia fungsinya adalah DPS ya, tukang begal ya, tukang attack ya, attacker gitu ya, pakai yang fatal atau pakai rich ya, rich bleed kayak gitu-gitu. Nah, itu bagus. Tapi ada juga sih monster-monster yang dia itu tipenya attack tapi ternyata rune-nya itu yang dipasang bukan attack gitu tuh ada. Contoh nih, salah satu aja ya. Nih, Tyron ini tipenya attack nih dia. Tapi kebanyakan orang itu dia tidak pakai fatal, tidak pakai rig ya. Karena dia punya skill set ya, punya skill itu yang lebih ke arah crowd control. Jadi dia
kontrolnya bagus banget. Itu kita bahas di video selanjutnya ya, video lain aja. Sementara itu, jadi teman-teman ada sedikit gambaran tentang bagaimana kita mau masang rune ya, status apa aja yang ada di dalam rune set 1 2 3 4 slot 1 2 3 4 5 6 itu apa aja, itu caranya seperti itu. Nah, sedikit tambahan, rune itu ada 6 slot. Sehingga kalau kita mau farming rune yang selain dari giant itu, misalnya untuk awal-awal nih belum kuat nih giant yang level 3, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Itu biasanya teman-teman kalau perhatikan setiap kali kita main skenario itu biasanya ada rune yang jatuh, rune yang drop. Nah, dropnya rune itu rune yang jatuh dari skenario itu dia menyesuaikan dengan slot rune. Jadi misalnya kita main di skenario, misal nih kita main di Faimon ya. Faimon ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 7 center. Nah, kalau kita mainnya di skenario 1, kalau ada rune yang jatuh dia pasti slot 1, nggak mungkin slot 2, slot 3 nggak mungkin. Kalau kita main di West ya, di stage yang kedua, maka rune yang jatuh itu pasti slot 2, nggak mungkin slot 3 dan seterusnya. Makanya setiap skenario itu pasti dia punya 6 area plus 1 center 7. Nah, yang 7 itu yang drop apa? Yang 7 itu dropnya random. Bisa slot 1, bisa slot 2, bisa slot 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini kok ada rune aku dapat dari mana? Ya biasanya farming di skenario tuh dapatnya dari situ. Oke, mungkin sementara itu dulu ya. Kalau nanti ada kesempatan kita akan coba bahas lagi di video-video yang lain ya. Ini mohon maaf kalau videonya nggak bagus ya, atau kurang niat, bukan kurang niat sebenarnya ya, kurang editan dan sebagainya, tapi memang aku cuman sempat membuat videonya seperti ini. Semoga kontennya bisa dimanfaatkan gitu ya untuk bermain lebih efektif di Summoner War ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.